Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya di channel YouTube aku, Rika Cilin. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bikin budgeting di Oktober tahun 2023, yang mana aku udah setahun gitu dari awal aku YouTube dari tahun 2002 Februari ya teman-teman sampai sekarang. Aku bikin budgeting walaupun banyak bolongnya. Karena ya mungkin aku kadang males bikinnya, kadang aku keuangan mungkin lagi meleset, merosot gitu ya. Karena keperluan yang lain juga. Jadi setiap gajian jadi kita memfokuskan ke yang kita perlukan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah aku bisa bikin budgeting lagi. Bismillah. Semoga kedepannya tetap konsisten dan keuangan membaik ya teman-teman. Tapi biasanya aku bikin budgeting ini awal pembukaannya tuh pasti kita evaluasi dulu sebelum bulan sebelumnya berapa sisa, berapa dari tabungan kita gitu ya teman-teman. Tapi sekarang ini aku enggak karena aku udah vakum 3 bulan ke depan. Jadi aku mau mulai aja ya teman-teman dari aku bikin budgeting untuk bulan Oktober ini. Nah teman-teman, inilah buku harian aku, buku curhatan aku, mak-mak ya. Pengeluaran dan pemasukan aku tiap bulannya. Nah, di buku inilah aku bisa selama ini mengatur keuangan rumah tangga aku gitu ya, teman-teman. Nah, pertamanya ini aku bikin dulu budgeting Oktober tahun 2023. Nah, sebelumnya di sini teman-teman, aku pasti mempertahankan pada diriku sendiri. Aku harus perbaiki dulu keuangan aku. Baru aku bisa bikin seperti ini gitu. Kenapa gitu? Ya namanya hidup ya, ekonomi itu pasti silih berganti, turunnya, naiknya, walaupun aku tuh kerja suami istri, pasti tuh keuangan pasti ada yang minus, ada yang plus gitu ya teman-teman. Tapi tergantung kita bisa berbagi, bisa mengatur semuanya ya teman-teman. Nah, di sini aku mengatur keuangannya mulai dari yang aku gaji aku sama gaji Pak suami. Tapi aku nggak berfokus kepada gaji aku ya teman-teman, karena gaji aku tuh aku pergunakan untuk membayar yang belum lunas, dan juga untuk tabungan anak aku, dan juga bikin saving calendnya aku gitu. Nah teman-teman, kita mau fokus dulu kepada gajian Pak suami tiap bulannya kasih sama aku gitu ya teman-teman. Nah, berapapun dikasih sama pasangan kita, sama teman hidup kita, tapi kalau kita udah bersyukur, udah bisa ngaturnya teman-teman, pasti semuanya insya Allah cukup. Nah, aku di sini ditulis pertamanya teman-teman, kebutuhan sehari-hari dari suami dan istri, keuangannya. Di sini aku bikin pos pengeluarannya dan aku kasih tabel gitu ya teman-teman, biar nanti jelas mana pengeluarannya tiap bulannya. Nah, di sini juga aku nantinya bisa tahu mana yang minus, mana yang plusnya gitu. Yang seringnya minus tuh pasti ada aja gitu ya teman-teman, dan pasti setiap bulannya tuh pasti habis gitu. Karena di sini aku memang bener-bener udah nggak membikin budgetnya tuh nggak over gitu ya teman-teman, dan sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Nah, aku ya sedikit di sini, aku nggak wanita yang nggak suka dekor terlalu, maksudnya tuh yang hebat, yang jago untuk menghias bukuku ini. Nah, aku yang sederhana aja, yang penting aku bisa paham dengan yang aku bikin. Yang penting aku bisa mengerti dan fokus gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku bikin jenisnya sama aktual sama sisanya ya teman-teman, dan sama budgetingnya juga setiap bulannya. Nah, aku menargetkan pertama belanja mingguan pertama. Jadi belanja mingguan pertama aku budgetkan 200.000, dan juga belanja yang minggu kedua pas 200.000 juga, dan yang ketiga 200.000 juga, dan yang keempat minggu keempat 200.000 juga. Teman-teman, di sini aku dalam kepala keluarga aku
anak aku dan pak suami. Anak aku baru masih umur 4 tahun ya teman-teman. Jadi jangan samakan kebutuhan kita ya, sesuaikan aja ya teman-teman. Teman-teman di rumah pasti lebih jago untuk mengatur keuangan rumah tangganya daripada aku ya teman-teman. Nah di sini aku mau share aja versinya aku, yang mana udah setahun lebih ya teman-teman aku ngaturnya. Alhamdulillah ini sangat membantu aku sekali dalam mengatur keuangan. Dan teman-teman di sini aku belum menyebutkan berapa gaji yang dikasih pak suami ke aku. Aku tuh dikasih pak suami 2 juta sebulan, kadang 2.500.000 sebulan. Gak menentu ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mengatur belanja bulanan tuh 500.000 sebulannya ya teman-teman. Nah, uang jajan 200.000 dan bensin aku ini khusus untuk aku aja 100.000. Dan listrik tambah wifi dari bulan kemarin ini dari biaya udah banyak berubah ya teman-teman. Dulu tuh bulan kemarin tuh aku nggak pakai wifi, jadi setiap bulannya aku cuman bayar 150 untuk listriknya aja, dan untuk paket aku cuman 100.000, 116 ribuan gitu. Dan sekarang udah meningkat jadi 450 karena kebutuhan kita juga, tapi sangat membantu aku pakai wifi ini gitu. Nah beras satu karungnya 160, tapi nanti aku bulatkan aja 200, pas dimasukkan di ke pos masing-masing nanti ya teman-teman. Dan nanti ada dana tak terduga 200.000, dan ada skincare aku di sini 100.000, dan keperluan anak dalam kayak seperti pempes ataupun susu. Sebelumnya sih 800.000, jadi karena ada berkurang juga, alhamdulillah jadi 500.000, dan juga nanti adanya pendidikan anak juga ya teman-teman. Jadi semua dananya kita, kalau aku sih gajinya aku nggak seberapa tinggal lagi ya teman-teman, jadi aku sesuaikan aja, yang kurang nanti aku tambahin. Nah dari gaji pak suami aku, dan nanti aku tambah juga dari uang gajinya aku sedikit gitu, karena ada sisa sedikit lagi alhamdulillah. Nah ini teman-teman, rasanya ya kalau kita saat kita gajian itu serasa over kaya gitu ya teman-teman, sangat kaya sekali, sangat banyak sekali uangnya gitu. Tapi dengan cara inilah kalau udah gajian, udah masa kita pak suami gajian, aku juga gajian, jadi aku mulai lagi tuh untuk bikin budgeting dan merasa miskin lagi gitu, gak berasa uang banyak gitu teman-teman. Nah inilah aku saatnya memasukkan ke buku ke binder ini ya teman-teman. Nah ini bindernya warna kuning, maaf beda dari yang binder aku yang lain, semuanya warna biru. Nah ini bindernya aku beli cuma 14.000, tapi sampai 2 tahun ini alhamdulillah tuh awet gitu ya teman-teman. Nah tuh nggak ada yang sobek juga. Nah ini aku mulai masukkan ke posnya masing-masing dari belanja bulanan aku 200.000. Nah di sini aku bisa nanti ngaturnya, bisa mengelolanya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah dengan cara ini aku bisa mengatur keuangan rumah tangga aku gitu. Nah belanja mingguan pertama 200.000, dan selanjutnya sampai belanja mingguan yang keempat 200.000 juga masing-masing setiap minggunya. Tapi alhamdulillah kadang-kadang teman-teman 200.000 tuh sampai aku 10 hari, bahkan dalam 1 minggu itu sisa uang 50.000. Nanti dari sisa uang belanja itu aku bikin saving gitu ya teman-teman, nantinya biar nanti bisa membantu aku juga. Nah dari video aku sebelumnya teman-teman boleh scroll ke bawah, di sana aku juga bikin saving 20.000, saving 2.000 gitu ya teman-teman. Alhamdulillah tuh sangat membantu banget, sampai aku buka celengan 20.000 tuh sampai 5 juta. Aku beli gorden rumah aku tuh dari uang itu ya teman-teman, dari tabungan aku tuh yang 20.000. Nah ini uang bensin, lanjut lagi teman-teman, ini uang bensinnya 100.000, tapi uang bensin ini untuk aku aja, nggak pak suami, beda lagi ya teman-teman. Nah ini juga lanjut lagi uang jajan aku, ini uang jajan aku kerja ya teman-teman, tapi kadang-kadang aku nggak sekali sih jajannya, berarti alhamdulillah banyak sisanya ya teman-teman.
Nah, ini token tambah paket aku roba dulu tulisannya. Jadi 450. Ini via transfer ya teman-teman, aku bayarnya. Wifi langsung dari gajinya aku, sama token juga dari gajinya aku. Kebetulan di tempat aku kerja ada bayar tokennya sekali sebulan gitu ya teman-teman, sama bayar pulsa untuk telepon ataupun paket gitu ya. Kita bayarnya tuh per sekali sebulan gitu. Jadi setiap aku gajian aku transfer gitu teman-teman. Nah, di sini aku nggak bisa jabar gitu ya teman-teman berapa gajinya aku, karena nggak menentu gitu ya teman-teman, nggak menentu maksudnya tuh kadang aku bayar cicilan gitu, kadangnya aku shopping gitu ya teman-teman. Jadi yang aku jabarkan cuman gaji pak suami ngasih ke aku aja gitu. Nah, ini dana tak terduga nantinya juga bikin, tapi dana tak terduga ini tuh sering nggak terpakai ya teman-teman, jadi bisa aku tabung gitu. Nah, juga ada dana pendidikan. Dana pendidikan ini teman-teman 300.000 tiap bulannya. Jadi dana pendidikan ini ditarik langsung dari gajinya aku ya teman-teman, karena emang aku fokus untuk anak aku dari gajinya aku. Nah, di sana aku minta sama CS-nya, jadi tarik aja langsung setiap aku gajian, tarik 300.000, tidak pakai ATM. Dan setelah 5 tahun baru bisa dicairkan gitu. Itu nantinya minimal kurang lebih 20 juta baru bisa dicairkan gitu untuk dana pendidikan anak aku. Nah, ini dana keperluan anak juga 500.000, alhamdulillah. Ini udah ada di posnya masing-masing ya teman-teman. Semoga nantinya membantu aku dalam mengatur keuangan rumah tanggaku ya teman-teman. Nah, ini jadi dari uang gajian aku sudah masuk ke posnya masing-masing. Alhamdulillah, nantinya mudah-mudahan ini aman untuk 1 bulan ke depan. Nah, nanti kalau misalnya kita mau belanja ke pasar tinggal ambil 200.000, dan itu pun nanti kalau misalkan kurang kita bisa ambil di bulan berikutnya gitu ya. Tapi aku sih kalau kadang-kadang dalam 200.000 sampai 10 hari ya teman-teman untuk belanjanya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Aku masukin ke posnya masing-masing, ke pos keuangan aku. Dan udah selesai, semoga nanti aku bisa mengaturnya lagi untuk bulan kedepannya. Semoga kita fokus dan konsisten ya teman-teman. Dan teman-teman di rumah bisa coba dengan caraku seperti ini. Insya Allah nantinya sangat membantu keuangan rumah tangga teman-teman di rumah, yang baik yang gaji sebulannya dari pak suami 1 juta ataupun 1,5 juta, atau mungkin bahkan lebih gitu. Jadi misal bisa bikin, misalnya aku 200.000 sebulan, teman-teman mungkin bisa bikin 400.000 sebulan gitu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk di like, di komen, dan di subscribe videonya aku. Nah, sampai di sini dulu videonya aku ya teman-teman. Semoga ada hikmah dan sangat terinspirasi nantinya untuk teman-teman rumah untuk mengatur keuangan rumah tangganya. Nah, jangan lupa ya untuk di like, di komen, dan di subscribe videonya aku. Dan wassalamualaikum.